tahun tuh bagus gitu. Jadi kalau kita lihat 2019, di 2019 1 tahun ya, dari Januari sampai Desember 2019, sebetulnya ekspor biji kakao itu ada kenaikan ya, di tahun lalu itu ya, 11%. Kemudian ekspor kakao sendiri, yang olahan terutama, memang ada penurunan sedikit. Nah, tapi kalau impor biji kakao turun 2%, kemudian impor produk kakao olahan itu yang baik menurut saya dari sisi apa namanya maaf, impor yang terjadi kenaikan 16% itu yang mesti diperhatikan baik-baik karena di tahun 2019 itu dari sisi ekspor biji baik, tetapi ada juga kenaikan yang cukup besar itu di impor produk kakaonya, di produk olahannya. Nah, di awal 2020 itu ada gerakan yang lebih baik, ya, performa yang lebih baik. Ekspor biji kakao kita naik lumayan, ya, ada 30-an persen, 30-32% di Januari Maret ya. Kemudian juga ada ekspor kakao olahan juga naik 32%. Impor itu ada tipis ya, naik tipis 5% gitu impor biji kakao. Tapi impor produk kakao olahan itu turun 23%. Artinya produk olahan kita semakin baik pada saat di awal tahun 2020. Nah, di Januari Maret. Nah, begitu masuk ke April Mei, nah April Mei ini itu yang terjadi penurunan performa karena memang harus ada kalkulasi efisiensi. Jadi ya artinya mencoba untuk lebih dihitung terkait dengan misalnya kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya, produktivitas, perhitungan shift. Memang secara umum tidak ada yang mengambil keputusan PHK misalnya di Grinders, di perusahaan-perusahaan industri Grinders. Tapi paling tidak kalau kita lihat apa sih masalahnya yang dihadapi oleh kita pada saat pandemi itu memang lumayan banyak karena kan sebetulnya tidak hanya di kita, di negara-negara lain ada lockdown juga. Jadi ada penurunan, paling tidak penundaan bahasa mereka, penundaan untuk pengiriman. Nah, artinya akhirnya ada penumpukan barang di tempat kita. Nah, kemudian juga kita lihat kebutuhan akan misalnya tidak hanya yang permintaan luar, tetapi permintaan dalam negeri juga menurun karena kan sebetulnya peminat atau pembeli dari powder misalnya itu kan banyak juga industri-industri UKM yang sementara ini ada juga yang menutup usahanya. Nah, tetapi kalau boleh dibilang individu perusahaan ada juga yang mengambil keuntungan karena misalnya satu contoh Malaysia melockdown sehingga tidak bisa mensuplai produknya. Nah, oleh karena itu yang di internal kita atau di domestik juga mengambil peran terhadap kekosongan itu. Jadi beberapa perusahaan memang ada yang mengambil keuntungan di sana. Tapi secara umum kita melihat ada dua sisi ya. Satu sisi kita bicara di hilir perlu kan kemarin sudah ada stimulus begitu ya. Tapi stimulus itu kan sebetulnya lebih banyak di tingkat PPh 21 misalnya buat karyawan dan sebagainya. Tetapi ada hal lain misalnya katakanlah apakah bisa dibantu untuk penalangan biji ya, pembelian biji di tingkat petani misalnya. Atau misalnya katakanlah petani diberikan kalau di tingkat hulu petani diberikan social safety net atau kemudian jangka panjang diberikan KUR misalnya. Nah, ini yang menurut saya hulu hilir mesti dua-duanya paralel dilakukan